personality Kenapa? disorder. Takut kau, janda, takut kau janda. Iya, aku takut. Punya otak enggak? Sama dengan Iya, aku takut. alam enggak punya otak. Takut. Ayo debat dengan saya. Allah, iya, betul, Allah saya tidak butuh otak. Daripada Ya, punya Tuhan, punya otak yang Tuhanmu, tapi enggak. daripada Enggak, batu, batu Iya, yang iya. enggak bisa kau sembah, bisa mengampuni dosa. Gimana otakmu bisa nyembah batu kau? Iya, iya. Batu bisa Mayat mengampuni Tuhan. dosa. Oke, gantian dong, boleh? Gantian. Halo, Oke, silakan. Gantian Kita Mas Iman. Nopal Takut diam kau, dulu, Nopal. takut. Ayo kita main data, ayo. Iya, kalau kau bilang aku takut, yaudah aku takut. Kau buktikan si Muhammad Iya, itu aku Nabi. takut. Al-Ankabut Di dalam lubang 27. hidungku, iya, aku takut. Udah bergetar Tuhanmu, Tuhanmu dalam lubang hidungku loh. Nopal, Yes, bentar sabar ya. Bang Nopal, sabar dulu, Bang Jangan Nopal. perlihatkan Sabar dulu. ini loh kekristenan Ya, sabar dulu, kalian Bang jangan Nopal, sabar. diperlihatkan di sini, ya. Ayo, Baik teman-teman dengan perhatikan saya ya. Kasih Iya, data, kasih judul udah kita apa ya? Allah SBT adalah batu. Ayo saya buktikan. Kristen ya. Greg Allah diam aja SBT Greg. adalah batu. Greg diam dulu. Greg diam dulu, Ya, Bang- biar Bang buka Nopal mute sabar dulu ya. mereka. Ampuni dosa adalah Nggak, Saya batu. buktikan. Dua-duanya Jadi Greg, biarkan Allah mereka adalah berbicara Greg. batu. Kita diam berdua Greg. Iya, oke, baik. Saya boleh. Start. Ya, lanjut. Bang. Ayo pakai data, ayo. Iya, pakai data. Dan Sama-sama, SBT adalah batu atau ada 10.000 Muhammad adalah nabi palsu. Ayo, yang mana kau pilih? Saya buktikan Muhammad itu nabi palsu. Al-Ankabut 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara orang manusia yang normal dengan manusia yang tidak normal? Manusia yang normal itu punya malu, ya. Terus manusia normal itu bukan orang-orang yang membutuhkan perhatian berlebihan seperti saudara kita ini. Kita tidak tahu apa yang sudah dialaminya. Kita tidak tahu ya. Bisa jadi dia adalah orang-orang yang mungkin di keluarga tidak terlalu disenangi, kemudian di masyarakat tidak terlalu dianggap, sehingga butuh perhatian di kumal-kumal TikTok seperti saat sekarang ini.
Nah, jadi orang-orang seperti ini biasanya memiliki gangguan kepribadian yang disebut dengan narcissistic personality Kenapa? disorder. Takut kau, janda, takut kau janda. Iya, aku takut. Punya otak enggak? Sama dengan Iya, aku Allah, takut. Allah enggak punya otak. Takut. Ayo debat dengan saya. Allah, iya, betul, Allah saya tidak butuh otak. Daripada punya Tuhan punya otak yang Tuhanmu tapi enggak. daripada batu, batu Iya, batu yang iya. enggak bisa kau sembah, bisa mengampuni dosa. Gimana otakmu bisa nyembah batu kau? Iya. Iya, Batu bisa mayat mengampuni Tuhan. Oke, gantian dong, boleh? Gantian. Halo, Oke, salam. Gantian silakan, boleh? silakan. Ya. Silakan. Jadi Lo kau kalau bilang baik-baik, saya baik-baik. Kau menghujat Eh, kau. enggak, kau tidak bisa baik-baik. Aku tahu kau tidak bisa baik-baik karena kau memang Kenapa? Nopal Takut diam kau, dulu. Nopal. takut. Ayo kita main data, ayo. Iya, kalau kau bilang aku takut, yaudah aku takut. Kau buktikan si Muhammad Iya, itu aku Nabi. takut. Al-Ankabut Di dalam lubang 27. hidungku, iya, aku takut. Kau udah berkata Tuhanmu, Tuhanmu dalam lubang hidungku loh. Nopal, Yes, bentar sabar ya. Bang Nopal, sabar dulu, Bang Jangan Nopal. perlihatkan Sabar dulu. ini loh kekristenan Ya, sabar dulu, kalian Bang jangan Nopal, sabar. diperlihatkan di sini, ya. Ayo, Baik teman-teman dengan perhatikan saya ya. Kasih Iya, data, kasih judul udah kita apa ya? Allah SBT adalah batu. Ayo saya buktikan. Ini Kristen, ya. Greg Allah diam aja SBT Greg. adalah batu. Greg diam dulu. Greg diam dulu, Ya, Bang- biar Bang buka Nopal sabar mute dulu ya. mereka. Ampuni dosa adalah Nggak, Saya batu. buktikan. Dua-duanya Jadi Greg, biarkan Allah mereka adalah berbicara Greg. batu. Kita diam berdua Greg. Iya, oke, baik. Saya boleh. Start. Ya lanjut. Bang. Ayo pakai data, ayo. Iya, pakai data. Dan Sama-sama, SBT adalah batu atau 60.000 Muhammad adalah nabi palsu. Ayo, yang mana kau pilih? Saya buktikan Muhammad itu nabi palsu. Al-Ankabut 27. Kenabian diberikan kepada keturunan Ibrahim, Isa dan Yakub. Kami turunkan kitab dan kenabian hanya ke orang Arab, pagan Quraisy penyembah batu. Kenabian itu diberikan kepada orang siapa? Keturunan Isa dan Yakub, Israel. Lalu kenapa jadi Greg, Muhammad 5 bisa menit jadi kasih nabi? tempat Nabi dulu Greg Israel. ke dia ya. Ya, siap. Ayo, coba kau buktikan Rifa, di mana kenabian Muhammad? Dari mana? Coba buktikan kalau dia kenabian daripada Ismail, tunjukkan datamu. Keturunan Ismail sampai ke Muhammad. Oh, Muhammad pagan Quraisy, orang Arab. Sedangkan Ismail orangnya Pak Ibrani, keturunan Ibrahim. Bagaimana mungkin orang Ibrahim bisa jadi orang Arab? Jawab dulu. Silakan. Oke teman-teman ya, teman-teman yang di YouTube, teman-teman sudah melihat sendiri kan bagaimana kelakuan saudara kita Kristen ketika mereka minoritas di Indonesia. Mereka minoritas, tapi kelakuan mereka itu sama seperti petinggi-petinggi mereka di abad ke-12-14, yaitu apa? Ingin menjajah pikiran orang, ingin menjajah harga diri orang, Nggak bisa dan jawab ingin menjajah, nggak bisa melawan menjawab menjajah. Saya mau bertanya Gimana ini sih? berapa ada Jawab dulu 60.000 pertanyaan denok saya. Kristen. Boleh juga saya bertanya sama Ustadz. Jawablah dulu. 2 menit lagi Greg, 2 menit lagi. Iya, jawab dulu satu-satu loh. Oh. Sudah, saya boleh bertanya. Pertanyaanku 60.000 denok. Jawab dulu pertanyaan saya, dijawab. Buktikan Muhammad Nabi. Silakan. Pertanyaan saya Kamu 23 denom Kristen. Ustadz wakil Kristen. Saya pun jawab semua. Oke, teman-teman perhatikan bagaimana kelakuan penyembah manusia berkelamin yang dosanya diampuni oleh mayat 3 hari 3 malam, menghujat agama Allah di hadapan kita dengan niat katanya bertanya. Nah, mereka ini bisa jadi adalah orang-orang yang di dalam kehidupan sosialnya orang-orang yang tidak berguna bagi peradaban, minim literasi, jahil, pemakan Al-Quran babi. yang mengatakan Muhammad itu bukan Ustaz, Nabi. Al-Ankabut 27. Hujat Kamu Rifa, buktikan Muhammad itu Nabi. Al-Ankabut 27, kenabian diturunkan kepada keturunan Ibrahim, Isa dan Yakub. Kami turunkan kenabian dan kitab hanya Hitung kepada ke 10 keturunan Greg, Yakub, kasih Uni bukan Muhammad. kendali untuk. Nah, teman-teman perhatikan, kita hanya bicara sesuatu yang esensial. Mereka pemakan babi itu fakta. Mereka penyembah manusia berkelamin itu fakta. Begini rupanya kualitas Islam. Mereka menyembah Ditanya, kepada buktikan Muhammad manusia Nabi, yang lari diseret. kemana-mana. Gila Rifa. Munculnya aja itu besar, tapi otaknya nggak ada isinya. Buktikan Muhammad Nabi.
Al-Ankabut 27. Silakan. Nah, jadi mereka itu sebenarnya bukan naik ke komal-komal Islam itu mau berdiskusi dapat ilmu atau memberikan Ini ilmu. diskusi loh. Loh, ini diskusi ini saya naik. 60.000 denong. Teman-teman tahu tidak beda anjing dengan mereka berdua? Tidak ada, teman-teman. Kenapa saya katakan mereka tidak ada beda dengan anjing? Anjing kalau kalian ajak Kau ngobrol itu itu yang tetap akan anjing, menggonggong. perempuan pelacur. Kau yang anjing. Kau Kalau juga. ditanya Al-Qur'anmu kau nggak mampu jawab kok bilang-bilang anjing. Nah, saya hanya mengatakan bahwa perbedaan di mereka dengan anjing itu tidak ada. Kenapa? Anjing makan tai, mereka boleh. Anjing makan apa saja, mereka boleh. Dan anjing itu menggonggong ketika bertemu dengan manusia. Itulah yang mereka contohkan kepada kita. Perhatikan teman-teman, kalau mereka betul-betul manusia, mereka akan mendengarkan obrolan kita dan nyambung dengan kita. Tapi tahukah kalian? Tahu kan kalau punya anjing di rumah, coba kalian ngobrol sama anjing. Mereka tetap akan menggonggong tanpa berhenti walaupun kalian belum selesai bicara. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, apa beda anjing dengan mereka? Sungguh tidak ada. Makanya mereka adalah manusia paling buruk di muka bumi, karena mereka selain menyembah kepada manusia yang mati diseret dan terkutuk 3 hari 3 malam, mereka juga mengatakan kita menyembah batu. Tidak ada satupun sebodoh-bodohnya umat Islam yang percaya bahwa kita menyembah batu. Tapi mereka memaksakan. Batu itu orang bodoh. Siapa nyembah batu? Nah, saya sudah katakan, apa beda anjing dengan mereka? Tidak ada, teman-teman. Coba kalian kalau punya anjing chihuahua, sudah. mereka itu bukan cuman rusak hatinya, pikirannya, tapi juga telinganya. Ketika kita sedang bicara, mereka potong. Ketika kita suruh mereka bicara, mereka suruh kita bicara. Inilah kenapa saya katakan tidak ada beda mereka dengan anjing. Manusia itu ada 3 hal, teman-teman, yang membedakan mereka dengan binatang. Manusia itu punya akal. Manusia punya hati atau punya empati. Manusia punya adab. Turun aku. Pertama, Sinopal dan tadi penghujat tadi tidak punya akal. Kenapa? Karena ketika mereka naik ke komal kita, mereka tidak sanggup berdiskusi. Mereka hanya ingin diberikan tempat untuk menghujat Nabi kita. Nah, sengaja saya minta sama Greg untuk dipertontonkan, supaya kalian yang belum menonton dihapus nih. Hilang. Hilang ya? Oke, sebentar, tunggu nih lagi. Kena tombak, ya kena tombak. Kena ditombak dari atas tuh. Sebentar. Tunggu nih. Ini masuk lagi. Halo. Halo Bang Mis, halo. Halo Bang Mis, halo. Halo Bang Mis. Teman-teman, kencangkan tutup layar, gabung Love Orange. Ya, Love Orange itu untuk memperkuat komal, Bang, teman-teman. Jadi ketika teman-teman kita atau guru-guru kita sedang menyampaikan atau sedang narasinya agak kuat, nah teman-teman Love Orange-nya dikencangkan. Love Orange itu untuk menguatkan gabung tim, gabung klub, nah itu untuk menguatkan komal. Jadi ketika bernarasi kasar pun aman, insya Allah. Bang Mis, halo Bang Mis. Halo. Aduh, kok jadi ini Bang. Sorry Bang, saya turunkan ya. Ini kena lagi, kayaknya akunnya habis deh. Kita lagi tukar akunnya.
Halo Bang Mulki, halo. Halo Bang Mulki, halo. Iya bang, Oke, Islam Kristen Bang. Islam bang. Cuma lagi melihat tadi si Uni kenapa diturun ya? Oh iya, kayaknya kena tombak dia, kena tombak. Baik, Tombak dari atas. saya tunggu di bawah. Iya, ya, Saya tunggu di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang, sehat selalu. Waalaikumsalam. Amin. Halo, salam. Oke, halo Bang Noval. Boleh bertanya? Oke, di sini kita punya tema Oten salah sembah, Oten longgar dan tipu-tipu. Kalau Abang mau bertanya silakan open cam. Boleh bertanya luar tema, boleh nggak? Boleh. Apa bertanya apa? Bang Gregorius kan mualaf kan Apa masalah iya masalah 60.000 denom itu juga masalah ya. Ya, saya nggak tahu Bang, silakan tanya pendeta kalau misalnya 60.000 denom. Kan ke pernah Kristen. Saya juga dulu modal 5 menit saja Bang. Saya juga dulu modal 5 menit saja. Saya juga nggak terlalu awam. paham. Ya. Lalu, Kenapa? oh iya. Itu Waalaikumsalam masalah. Masalahnya masalah ya, masalah. Katolik, Ya, terus? Kristen, Advent, karismatik, dan banyak lagi sampai 60.000 denom. Saya pun juga bimbang. Baik dengan ini, siap. agamaku. Di gereja ya aku bertanya, Ya, kenapa? gimana sih? Ya lanjut, saya dengar loh ini siapa? Loh, Iya, dengar. oke. Hmm. Kakak mualaf apa alasannya? Surat Paulus kah? Apakah Yesus bukan Tuhan? Apakah Abang mau bertanya tentang mualafnya saya. iya? Boleh ya? Kita lagi bahas tema loh. Kenapa dari Kristen? Kenapa? Ada apa dengan Yesus? Ya, abang ini apa Advent? Katolik? Tadi katanya Advent tadi. Hah? Tadi Advent kalau nggak salah saya dengar tadi pas ketika Katolik. lagi diskusi. Itu Oh, Advent, Katolik. makan babi yang tadi. Gimana sih? Abang Tritunggal juga. Itu Protestan, Bang. Tadi katanya Katolik. Iya, beda lah. Oh, beda. Ya. Emang Katolik nggak pakai Tritunggal? Bapa, Roh Kudus, dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan Tritunggal. Katolik. Saya dulu Katolik itu Tritunggal loh. Gimana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan 3. Itu Protestan, beda Katolik. Yesus Bapak saja. Barakallahu fikum. Kaal. Enggak, saya Katolik dulu. Saya kan Katolik dulu. Iya, oke. Saya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kayak gini. Ini lah pokoknya kayak gini lah. Mana Itu dia. Katolik begitu? Emang Katolik nggak kayak gini? Katolik kayak gini loh, kayak gini. Nah, itu Katolik. Greg, di mute dulu, Greg, di mute dulu. Oh ya, siap nih. Itu Protestan nih itu, Bang. Ya, ya. Teman-teman, Oke, sebentar Bang Nopal. sulit untuk Sabar ya. Teman-teman, Sama Islam. saya tadi, mereka Ya, ini sabar dulu, bukan Bang cuma Nopal, sabar masalah dulu, di sabar. telinga ya. Ya. Oke, Mereka oke. bukan hanya bermasalah di telinga, teman-teman. Mereka juga bermasalah di kejiwaan. Iya, Nah, bilang. hanya pertama mereka tidak ada adab. Kami lagi ngomong loh, Nopal. Kalau kamu tuh punya masalah kejiwaan, jangan naik dulu ke Komal-Komal. Kamu pergi dulu berobat atau ngomong dulu sama ibumu, antar ke rumah sakit jiwa dulu. Adab manusia itu adalah ketika kau bertemu dengan manusia, ngomong tuh nyambung. Kalau ODGJ berada di tengah manusia, dia nggak nyambung. Kami mau bicara, dan room ini kami hadiahkan untuk orang-orang nonis yang ingin bertanya tentang agama kami. Bukan memberikan tempat kepada ODGJ banyak bicara menunjukkan sisi kehewanannya seperti saudaramu tadi. Kalau telingamu bermasalah, berobat dulu ke THT biar kita bisa ngomongnya nyambung. Kami mau ngomong sebagai orang yang punya komal ini, Gregorius itu berhak mengatur komal ini. Kalau kau nanti mau bertanya, nanti kau dikasih kesempatan, tapi kau dengarkan dulu omongan kami. Kami tahu begitu berat bagi kalian untuk hidup normal sebagai manusia layaknya. Karena kalian memang dikatakan oleh Allah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena kalian itu tidak ada batasan dalam hidup. Makan apapun boleh, melakukan apapun boleh. Bahkan berbicara apapun boleh, walaupun tidak terbukti fakta adanya. Ya, kasih ruangan. Saya belum selesai, saya belum memberikan ruangan kepada kamu.
Justru kami di sini memberikan ruangan, tapi nanti kami perintahkan kalian itu bicara atau tidak. Karena yang memberi aturan di Komal ini adalah kami, bukan Tuhanmu. Aturan Tuhanmu dan aturan keluargamu di sini tidak berlaku. Karena Komal ini dikelola oleh orang yang beragama Islam. Jadi kau harus tunduk dan patuh terhadap aturan di Komal ini. Kalau kau tidak mampu untuk ikut dan aturan Komal ini, kau kan bisa pulang ke rumah bapakmu, turun. Lapar ya. Tapi kau dari tadi kan pengen naik. Kau yang menginginkan untuk bergabung bersama kami kan? Kami yang mengizinkan. Ibarat kata kau minta izin masuk ke rumah orang, tapi kau pengen ngacak-ngacak rumah orang. Artinya kau sama kayak ayam. Kalau yang tadi sama kayak dogi, kalau ini kau sama kayak ayam. Masuk rumah orang itu jangan ngacak-ngacak rumah orang. Kalau kau manusia, jangan duduk sebelum kau diizinkan duduk. Itu namanya adab. Ya, Kalau kau manusia, jangan kau makan sebelum kau disuruh makan. Jangan kau baru masuk rumah orang, dapur orang udah kau acak-acak. Iya maaf, sudah lanjut aja. Nah, kau diam dulu. Biarkan kami menjelaskan dulu apa tema kali ini, apa yang kami bahas hari ini. Kau diam dulu. Berikan kami kesempatan untuk menjelaskan kepadamu kenapa Komal ini harus ada dan apa syarat untuk ngobrol di Komal ini. Komal ini ada, tujuannya adalah untuk diam dulu. Saya tidak, bukan hanya kamu loh yang ingin diperhatikan di sini loh. Banyak orang di bawah yang ingin mendengarkan apa yang kami sampaikan. Jadi bukan kamu bukan bintang superstarnya di sini, bukan narasumber. Kamu adalah salah satu orang-orang yang mengaku menyembah kepada manusia yang kami izinkan untuk diobati secara akal, mental, jiwa dan ilmu. Boleh. Kalau kau tidak mau ya turun. Kami belum memberikanmu hak bicara. Kami belum memberikanmu hak bicara. Silakan. Bukan kami yang kamu atur, kami yang mengatur kamu. Ya. Jadi teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Kebanyakan teman-teman kita yang beragama Kristen yang naik ke Komal kita itu, kalau kalian jeli memperhatikannya, bertahun-tahun kita diskusi, hampir saya 7 tahun diskusi. Kebanyakan dari mereka kalau presentasinya boleh lah 90% itu naik ke Komal diskusi itu bukan ingin bertanya untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang kita miliki, bukan. Mereka naik itu untuk diberikan tempat menghujat Allah dan Rasulnya dan menghujat agama Islam dan men-trigger kita agar sakit hati. Itu yang dilakukan sama akun yang berbohong. Saya nggak ngomongin kamu. Saya lagi nggak ngajak kamu ngobrol nanti. Ya, Kamu itu. enggak, telinga kamu sehat. Telinga sehat, Dek. Ya, telinganya sehat, Dek. Iya, tadi bilang aja. Telinga sehat. Gimana Telinga sih? sehat. Saya tidak sebut nama kamu. Telinga kamu sehat nggak? Kalau telinga kamu sehat, kamu dengarkan baik-baik. Kalau misalnya telinga kamu bermasalah, ada baiknya kamu ke THT dulu. Karena di sini dibutuhkan pendengaran yang baik karena kita di jalur sosial media. Dibutuhkan kebijaksanaan di Komal ini untuk menjadi tamu. Tahu diri. Intinya kalau jadi tamu tuh tahu diri, jangan kayak Belanda, Portugis dan Portugal dan Spanyol masuk ke wilayah orang ingin merampas dan menguasai. Nah, orang tersebut dikatakan penjajah. Nah, jadi kalian itu mungkin bermasalah dengan kuping, nggak apa-apa. Psikiater pun kayaknya kalian bermasalah deh. Iya, boleh nggak? Saya lagi nggak nyuruh kamu ngomong. Astaga, kapan saya bicara ini? Nanti 2 jam kemudian. Hai. Ya kalau nggak mau ya kan bisa turun. Kamu nggak dibutuhkan kok di sini. Kalian umat Kristen tuh nggak dibutuhkan di sini karena kalian itu adalah cuma sekedar media dakwah kami. Ada kalian ya syukur, nggak ada kalian juga nggak apa-apa. Jadi inilah kenapa kita beruntung sekali menjadi umat Islam. Umat Islam itu umat rahmatan lil alamin, mampu meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Kita tidak perlu sok-sok baik dengan para penghujat, lisannya memaki, lisannya menghina dan mempelintir Al-Quran. Tidak perlu sok baik, tidak ada perintah wajib kalian baik kepada para penghujat agama. Bahkan andai saya punya kekuatan di tangan saya sendiri yang akan mencabut lidah orang tersebut ketika menghujat agama kita. Andai saya diberi kekuatan. Makanya beruntunglah orang Kristen, saya tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mencabut lidah mereka. Seandainya saya punya kekuatan itu, sudah banyak yang bisu di antara mereka. Wallah.
Saya akan cabut lisan mereka. Nah, masalahnya adalah tentu Allah lebih tahu daripada saya bahwa saya akan mencabut lidah orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Tentu Allah tidak izinkan saya punya kekuatan itu. Yang Allah berikan kepada saya adalah kekuatan secara pemikiran dan lisan menyampaikan perkataan-perkataan yang saya pelajari. Salah satu pembelajaran saya adalah pembelajaran psikologis. Dalam dunia psikologis, lingkungan itu mempengaruhi kita. Maka lingkungan hidup kita itu mempengaruhi perilaku. Dalam dunia psikologis, DNA itu tidak mempengaruhi perilaku, tapi bisa jadi mempengaruhi fisik. Ya, orang tua kalian misalnya rambutnya keriting, bisa jadi kalian keriting. Tapi kalau perilaku itu sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kenapa saudara-saudara kita Oten tadi begitu seperti tidak bedanya dengan hewan? Ya, menghujat, menista, menyerang pribadi. Padahal kita memberikan mereka tempat untuk bertanya, memberikan mereka tempat untuk menghargai diri mereka sebagai manusia. Tapi mereka keanjing-anjingan. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang lingkungannya penyembah makhluk yang terbiasa menghalalkan semua hal sehingga tidak ada batasan kemanusiaannya. Tapi klaimnya mereka ajaran kasih. Tapi pada faktanya sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak merusak peradaban itu adalah justru dari mereka dan agama mereka. Begitu banyak kejahatan gereja yang sudah saya bongkar teman-teman, yang bisa kalian nikmati di akun Unirifa 12. Akun Unirifa 12 ini menampilkan fakta-fakta sejarah kejahatan gereja, bukan kejahatan personal, nggak main kejahatan personal ya. Bagi saya kejahatan personal itu niscaya, karena setiap orang beragama, setiap agama itu ada pelaku-pelaku kejahatannya. Dari pastor ada, dari ustadz ada, dari bante pendeta juga ada, dari Hindu dan Buddha juga ada, dari orang-orang yang ateis pun ada pelaku kejahatan. Saya tidak membahas personal karena kita tidak bisa memastikan motivasinya karena agama. Tapi yang saya bahas adalah lembaga keagamaan. Nah, saya membuat teman-teman kalau lihat perlahan tapi pasti di akun Unirifa 12 ini saya tampilkan fakta-fakta kejahatan gereja. Ingat, kejahatan gereja loh ya, bukan kejahatan manusia biasa loh. Nah, jadi ini yang akan kita kupas tuntas. Kenapa teman-teman muslim harus melihat penistaan mereka? Supaya kalian selama ini yang tertidur indah sadar betul bahwa Al-Quran itu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim ya, walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta milatahum ya. Mereka Yahudi dan Nasrani, jangankan Kristen ya, kita bicara tentang ahlul kitab saja, dari kalangan Judaism, dari kalangan Nasara, yang mereka mengklaim pengikut Tuhan yang benar, punya aturan menurut kitab mereka. Mereka saja itu bahkan tidak ridho kepada kitab, apalagi kepada mereka yang jauh lebih sesat daripada ahli kitab itu. Pengikut yang mengklaim beragama samawi saat sekarang ini, yang mengikuti apa yang disampaikan oleh para ahlul kitab, itu kenapa jauh lebih tersesat daripada ahlul kitab itu sendiri. Orang Jewish, orang Yahudi, mereka tidak menyekutukan Tuhan, setidaknya mereka tidak mengatakan Tuhan beranak pinak. Orang Yahudi, setidaknya mereka tidak mengatakan Tuhan itu butuh penis, Tuhan itu butuh otak. Seolah-olah Tuhan itu harus berpikir untuk menentukan sesuatu, karena Tuhan membutuhkan otak. Karena otak adalah salah satu alat di dalam kepala manusia yang mengeluarkan daya berpikir. Maka Tuhan mereka yang membutuhkan otak. Jadi ini agak bingung. Tuhan mereka membutuhkan penis tapi tidak difungsikan dengan seperti fungsinya. Nah, tapi ketika kita bertanya kepada mereka, apakah mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah manusia, mereka akan berputar untuk menjawabnya. Maka mereka secara konsekuensi logik tidak akan mau dikatakan penyembah manusia, tapi mereka mengimani bahwa Tuhan yang menjadi manusia. Nah, jadi apa yang mereka ucapkan di part pertama itu dibantah part kedua. Pada dasarnya kalian melihat, kami umat Islam, kami para apologet tidak berdebat dengan kaum Kristen, tapi mereka berdebat dengan kitabnya, dengan dirinya sendiri, dengan argumen mereka sendiri. Kami hanya membantu mengembalikan kepada mereka A. kitab mereka, B. argumen mereka, C. doktrin dan keyakinan mereka. Contoh, ketika mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi palsu, di 3 ayat tentang nubuatan nabi palsu menurut Yesus bukan Nabi Muhammad.
tidak cocok kriterianya kepada Nabi Muhammad. Matius 7:15-21. Serigala berbulu domba itu tidak bisa dikatakan Nabi Muhammad. Karena kata domba adalah pengikut Yesus, maka yang penyesat itu adalah orang yang mengklaim mengikuti Yesus. Tapi pada dasarnya mereka adalah orang-orang jahat. Seperti siapa? Seperti Paulus yang sangat jahat lalu mengaku sebagai pengikut Yesus. Itu bisa dikategorikan sebagai serigala berbulu domba. Tadinya menyesal murid-murid Yesus, tiba-tiba setelah Yesusnya pergi, dia tiba-tiba tara, saya diutus Yesus loh. Nah, ini agak mencurigakan. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua adalah di Matius pasal 24 ayat 24, di mana dikatakan, gelar nabi palsu ini bukanlah Shallallahu alaihi wasallam, tapi gelarnya Mesias. Perhatikan baik-baik. Mari kita tanya, apa arti Mesias? Arti Mesias artinya yang diurapi. Coba kalian tanya, apakah kalian diurapi? Mereka akan menjawab, ya kami diurapi. Mereka semua mengaku Mesias. Mereka mengimani Paulus Mesias secara esensial. Di Matius pasal 24 ayat itu. Matius 23 nomor 15. Silakan kalian perhatikan ayat itu baik-baik. Yang dianggap celaka oleh Yesus bukan Bani Arab. Yang dianggap celaka oleh Yesus adalah orang Farisi yang mengajarkan Taurat. Siapa mereka? Secara eksplisit Paulus adalah seorang Farisi. Apa kata Yesus? Orang ini akan mengajarkan agamanya, menyeberang lautan, menjelajah daratan, lalu mentaubatkan satu orang yang kejahatan orang taubat ini lebih jahat daripada dia. Kejahatan Paulus apa sih yang paling nampak? Dia menghabisi Stefanus karena menyembah kepada Yesus. Lalu kalian tahu, orang yang mengikuti Paul 500 tahun menghabisi nyawa orang yang mengikuti Yesus, yaitu siapa? Katolik Roma. 500 tahun mereka menginkuisisi. Oh iya, pasti kalian bilang itu kan Katolik Roma, kan Protestan bukan? Masa agama abad 16 lebih baik daripada agama sebelumnya? Nah, bahkan itu Protestan sendiri, pendiri-pendirinya juga adalah orang-orang yang mengajarkan untuk membenci satu kaum. Martin Luther membuat buku kebencian terhadap Zeus dengan mengatakan Zeus adalah orang yang diutus oleh Sibilis. Zwingli adalah orang yang membenarkan menghukum dan menghabisi nyawa anak-anak baptis. John Calvin dan ikut serta John Calvin itu membiarkan pembunuhan terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai anak baptis, yang mereka itu tetap mengikuti Yesus tapi berbeda cara membaptis. Inilah bukti bahwa mereka memenuhi semua nubuatan tentang penyesat dan orang tersesat menurut Yesus. Menurut Yesus, adakah Nabi Muhammad nabi palsu? Tidak ada satu pun indikator pembuktian Nabi Muhammad nabi palsu menurut Yesus. Tidak nabi palsu. Orang secara terang-terangan Nabi Muhammad dikatakan khataman nabi. Nah, kalau Al-Quran datang dari Nabi dan tidak mungkin ada kontradiksi karena terbukti secara ilmiah tidak ada kontradiksi, tapi kalau Bible itu datang dari banyak orang, maka ada pertentangan-pertentangan tentang isi di dalamnya. Nah, inilah kenapa saya izinkan tadi penghujat itu naik ke atas. Sebenarnya ini menjadi batu loncatan bagi kita umat Islam untuk membuktikan bahwa kita tidak perlu menghujat untuk menghancurkan hujah mereka. Tapi cukup kita jujur saja buka ayat mereka. Siapakah Nabi palsu menurut Yesus? Nah, hari ini saya akan spesifik membahas tema itu karena tahu kan alasannya? Teman-teman di YouTube, saya mengangkat tema Nabi palsu menurut Yesus dikarenakan tadi ada penghujatan dari saudara kita yang mengaku beragama Kristen tapi membohongi publik dengan membuat picture-nya itu seolah-olah seperti orang Islam dan namanya pun Ustadz Debater. Kenapa mereka harus seperti itu? Karena mereka itu kalau ngakunya agamanya asli dan mukanya diliatin, mereka nanti tidak berani. Mereka tuh sadar Tuhannya nggak mampu lindungin mereka. Karena mereka mungkin saja ingat masa lalu Tuhannya yang kelam. Tuhannya saja tidak bisa membela diri waktu diseret sama orang-orang Romawi. Lalu bagaimana mungkin Tuhan yang tidak bisa membela diri ini mampu membela mereka? Makanya dari apologet mereka banyak yang kabur ke luar negeri minta suaka supaya diberikan tempat menghujat agama Islam. Karena kalau mereka mayoritas, mereka jangankan menghujat, membakar Al-Quran saja mereka tidak ditangkap kok. Kenapa? Karena begitulah agama kasih. Agama kasih itu kasihi musuh, teman-teman. Artinya kasihilah orang-orang jahat. Jadi kalau ada orang-orang jahat di luar negeri sana, mereka dapat suaka. Mereka tidak dihakimi karena kejahatan mereka, karena bebas bicara tentang agama orang. Tapi ketika kita bongkar aib agamanya, mereka di Indonesia merasa tertindas, saudaraku. Inilah kelakuan saudara kita yang unyu-unyu ini, yang mengaku beragama Kristen, mengakunya agama kasih, padahal mereka adalah agama kasihan dari fakta-fakta di lapangan.
Kenapa dikatakan agama kasihan? Ngaku-ngakunya pasti masuk surga, tapi hidup di dunia menderita, mati pun gak mau. Konon katanya masuk surga langsung mati, langsung masuk surga. Bohong. Mereka tuh gak berani mati. Nggak seperti kita. Greg dan saya siap mempertaruhkan nyawa kami, walaupun ada rasa takut di hati kami. Jangankan kita, Tuhannya orang Kristen aja ada rasa takut kok. Masa kita nggak boleh takut? Itu kemanusiaan kita. Tapi kami tidak mengizinkan rasa takut itu menguasai diri kami, sehingga kami tidak lagi membicarakan kebenaran. Inilah perbedaan kita dengan saudara Kristen. Saudara Kristen kita katanya Tuhannya Maha Kuasa, tapi ternyata dia tidak menerima Tuhannya itu bisa menyelamatkan dia, makanya kabur. Nah, itulah perbedaan kita dengan mereka. Apa yang kita ucapkan kita realisasikan, apa yang mereka ucapkan mereka ingkari. Unirifa katakan tidak takut. Faktanya Unirifa ketika dilaporkan oleh Dos masih jabat, Unirifa bertemu dengan penyidik. Nah, ini Unirifa. Apakah Agatha seperti itu? Tidak. Apakah Sudah. Edwin kayak apa seperti itu? Tidak. Belum. Nanti 2 jam lagi kamu boleh ngomong. Kan saya sudah bilang. Kalian orang Kristen itu tahulah diri, tahu diri aja. Coba masuk ke umat Islam, diberikan tempat duduk. Dengan kamu diizinkan naik ke atas ini, harusnya kamu sudah tersanjung dianggap manusia. Ya, tapi kamu belum diizinkan bicara. Nanti 5 menit lagi kamu diizinkan bicara. Belum nangis. Bisa ikut aturan manusia nggak? Oke, sabar Bang Nopal ya, sabar ya. Kan manusia, Lanjut, bukan lanjut. anjing. Ya kalau kamu bukan anjing ya ikut aturan kami dong. Jangan menggonggong dari tadi loh. Menggonggong mulu. Sudah berdurasi. Boleh nggak saya jawab sedikit? Berakurasi apa ini? Durasi. Berakurasi apa? Berdurasi apa? Apa durasi? Berdurasi Sabar dulu, apa sabar. maksudnya? Lanjut, Apa lanjut. ini berdurasi ini? Boleh nggak? Apa ini? Sedikit. Belum Diam boleh. dulu, Kan diam kamu minta dulu. izin boleh nggak? Belum boleh saya bilang. Boleh. Kamu minta izin kan? Belum boleh. Izin, boleh. Belum saya izinkan. Kok maksa? Ya diam dulu, diam dulu. Kok Diam. boleh? Kenapa ya kak? Ya belum diizinkan kenapa emang? Kan kamu minta izin, saya nggak ngizinin. Kenapa sih kalian nggak tahu diri banget jadi orang? Greg naikin akun ini satu lagi. Ini memang aman buat Greg, tapi buat tamu nggak aman ya. Uni pakai Iya. akun satu lagi. Kenapa kalian itu bisa dikatakan adalah umat yang tidak tahu diri, NPD? Tidak diizinkan bicara, masih memaksa ingin diizinkan bicara. Kita lagi menginjili orang yang nonton. Nah, silakan sekarang Nopal, kamu boleh bicara tapi buka cam dulu. Silakan. Nggak bisa Cam ini. Kemarin Coba. saya Wike. Coba undang dia buka cam. Kalau nggak bisa berapa pengikutnya, Greg? Nggak ada pengikutnya dia. Oke. Baiklah, karena kamu tidak bisa open cam, karena saya adalah orang yang tidak kejam dan baik, bukan seperti kalian kawan-kawan kalian Oten. Saya mengizinkan kamu bertanya saja. Silakan, pertanyaan pertama. Tapi kamu diam ketika saya menjawab, jangan menggonggong. Aduh. Menunggu. Ya makanya jangan berbunyi ketika saya menjawab. Sudah. Agak berdurasi. Oke. Tidak berdurasi, saya bernarasi, Deku. Berdurasi itu durasi itu waktu, Dek. Ya Allah, Dek. Udah bernarasi. Baik. Saya mau bertanya tentang Kristen ke agamaku. Boleh. 60.000 denom. Betul itu semua. Bayi dibantai. Sampai 70.000 doh. 70.000 bayi. 6.000 di Katolik. Di Irlandia. Saya baca di mana lagi tuh. Iya, saya tunjukkan. Kalau saya on cam saya tunjukkan. Lalu gimana tuh kau nih? Aduh, gimana sih ini? Nopal ini saya tahu ini. Dia yang rambut panjang itu loh. Iya, betul. Boleh nggak jawab? Sama Nopal ini susah ngomong kita. Karena dia itu nggak sabaran. Makanya Uni itu, kamu dengar ya, Dek? Iya. Saya membuktikan fakta-fakta sejarah di mana Katolik itu pernah melakukan kejahatan kemanusiaan. Ini tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena memang pada akhirnya setelah ada desakan masyarakat dan sanksi sosial, mereka minta maaf. Ya. Nih, Coba buka. Mohon izin buka. Itu kita bahas dulu. Satu loh narasinya.
Iya, Nopal. Nopal, kalau kamu bisa sabaran sedikit, enak lo kita ngobrol. Iya, kan ini kan bukan durasi ini. Dan Yang narasi. tadi tuh yang hujat, siapa yang hujat? Saya nggak hujat loh. Bukan kamu sayang. Kan Uni tidak bilang kamu menghujat. Uni bilang 90% teman-teman Kristen yang naik ke atas bukan ingin bertanya untuk dapat ilmu Saya seperti nggak kamu. noise sini, nggak noise sini ya. Iya, makanya diam dulu Nopal. Aduh, Dek, kalau adik nggak bisa dengar orang ngomong tuh mending adik perbaiki dulu lah telinganya. Jangan-jangan ada masalah tahu. Mohon datanya. Dek, bukan kamu yang menghujat. Makanya kamu kalau Uni mau tunjukin data ya Iya, jangan ganggu Uni dulu. datanya itu. Iya, Iya, iya diam dulu ya, menengsek diam. no, piye to? Nek awakmu yang ngomong terus ya, aku yo ra iso nunjukin data piye. Iso menengsek. Iso ra meneng. Abang lagi di mana nih Bang Nopal? Lagi di mana kok noise ya? Ya, Noise, dulu. noise di sini loh. Noise kah? Nek Noise. Uni naik ke akun satu lagi ya, Dek ya, bentar. Oke, siap, Uni, siap, Ini siap. tapi aman nggak ya kena Tunggu terus. batasan nggak? Aku dituduh. Mana noise? Enggak, adekku Nopal nggak usah tadi terlalu bilang berlebihan. tadi, Enggak, tapi Nah, kamu memang noise deh, adekku yang ganteng, Noise Nopal sih. sayang. Nah, Nopal ditutup dulu ya. sayang noise dekku, yang ganteng kayak bidadari. Yang ganteng kayak bidadari. Karena dia juga cantik teman-teman ya. Oke, kita kayak akun satu lagi untuk naik supaya ini akun ini kalau di ban nanti dia permanen karena ini terakhir ya. Saya naikin dulu akun satu lagi. Saya minta izin teman-teman untuk kasih saya waktu. Nah, jadi teman-temanku yang saudara-saudaraku Kristiani, kami izinkan kalian di sini bertanya, bukan memberikan tempat kalian menghujat agama kami. Kenapa kami tidak bisa memberikan tempat kalian menghujat agama kami? Kami hanya boleh memperlihatkan kejahatan kalian supaya saudara kami yang Islam sadar betul. Bukan kamu adekku, Nama sekali kau narasi. bukan kamu sayangku. Uni tahu kamu nggak pernah menghujat, Dek. Kamu belum pernah ya, bukan tidak pernah ya, belum pernah menghujat, belum ketahuan. Ya, tapi bukan berarti kamu dipastikan tidak akan menghujat. Kita nggak tahu itu. Maksudnya adalah orang-orang yang lain, Nopal, namanya ganti-ganti, kadang Nopal, kadang Tukiem, siapa-siapa lah namamu ini, ya. Kamu sabar dulu Tukiem. Saya sudah baca. Sabar dulu, Uni lagi mau naik akun satu lagi nih, ya Allah. Halo. Kami ini kayak itu kenapa kami dikatakan penggembala tahu? Hanya gini loh, manusia itu dekku. Kalau mereka normal dan sehat, orang ngomong itu mereka paham loh, Dek. Kan Uni lagi bilang nih sabar dekku. Uni mau naik satu akun lagi nih ya. Naikin Greg tuh, Greg. Oke. Mana aku noise? Mana suara sini? Ini kan. Mioni sini kan. Ya abang nggak ngerasa, tapi orang lain yang ngerasa Bang. Oh, maaf, Iya. maaf ya, maaf. Kan abang sendiri. Oke, siap-siap. Habis abang ngomong, abang bicara langsung tutup mute-nya biar nggak noise ke teman-teman yang di bawah. Ya Bang Oke, ya. kita bermain dengan data teman-teman ya. Kita main dengan data. Kenapa saya katakan bahwa ini Greg besarkan yang Unidiva 14, Dek? Kalau teman-teman lihat, ada kata-kata gereja minta maaf, itu memang banyak sekali teman-teman. Pertama nih, kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Paus Fransiskus minta maaf ke warga Kanada. Ini soal asimilasi paksa, kita buka nih. Ini data ya. Pernah nggak kalian mendengarkan Ustadz minta maaf karena kejahatan ya, sabar dong Nopan. Nopal, kamu tak jewer loh kok. Tak kandani meneng sekno aja. Ngomong hai lo. Saja Gregorius. Ya tak kandani meneng sek, tak tunjukin dulu Sabar Bang datanya. Nopal, sabar. Kowe iki ora Juga nih, sabaran iki piye to? memang. Yuk sek, aku tak ngomong sek, aku tak jelaskan sek. Kok tak sunat meneh lo kowe lo hilang lo kuwi. Itu dari Tak hilang Kanada. kan nanti tapi kejantananmu kuwi lo. Kok sek yo le? Beda. Kose meneng sek le, ya Allah. Lanjut.
Saya baca lagi. Oke, lanjut. Mana itu? Paus Fransiskus minta maaf ke warga Kanada soal asimilasi gereja era 18 sampai 19. Kalian perhatikan ini, 1800 sampai 1900. Berapa lamanya itu? Berapa lamanya itu? 1881. Ya Allah ya Rob. Berapa tahun? Berapa ratus tahun itu? Asimilasi paksanya berapa tahun? Ini kita lihat nih. Paus Fransiskus menyebut tindakan penyesuaian paksa terhadap anak-anak penduduk asli Kanada di sekolah-sekolah asrama yang dikelola oleh Gereja Katolik Roma dan gereja Kristen lainnya merupakan sebuah genosida. Dan kalian tahu ini pelakunya bukan satu orang, tapi adalah gereja. Makanya masa ada kejahatan gereja? Ada nggak kejahatan pondok pesantren? Nggak ada. Yang ada adalah kejahatan oknum di pondok pesantren. Kalau ini kejahatan gereja, nah itu satu, asimilasi paksa. Sudah. Ya. Yang kedua, Sudah, sebentar Kristen Dinda. Ya. Tak colok matamu koyo. Meneng loh. Anda nih meneng loh. Nah, lihat, ternyata mereka itu adalah, ini banyak beritanya permintaan maaf gereja. Nah, satu lagi saya tunjukkan data ya. Bentar, belum selesai. Boleh nggak? Kristen naik Belum. lain dari Ya Protestan udah diam ke dulu. apa? Nah, sih. Bentar. Nih. Makanya Jadi mau apa yang saya bertanya. tunjukkan ini? Udah turunkan dulu nopal ini. Turunkan dulu nopal ini. Oh, Satu teman-teman ya. Pertama, tadi kita lihat ya bagaimana Paus itu minta maaf karena asimilasi paksa, pemaksaan agama kepada orang pribumi Kanada lebih dari 100 tahun. Lebih atau kurang, lebih kurang. Nah, perhatikan ini lagi-lagi gereja minta maaf. 400 tahun penyihir. Astagfirullahaladzim. 400 tahun penyihir, kini gereja minta maaf. Perhatikan teman-teman, itulah kenapa mereka ajarkan kasihilah musuhmu ya, karena mereka ingin kita berlaku bahwa kalau mereka jahat kita harus kasihi. Karena apa? Karena memang pelaku kejahatannya itu dari mereka. Ini nggak main-main loh, 400 tahun. Ini bukan personal sayang, ini kejahatan dari gereja. Mari kita lihat lagi ya. Nih ya. Kita lihat lagi ya. Jadi saya ini tidak mengatakan bahwa personal mereka jahat. Ya, nih. Jadi saya bilang yang minta maaf ini gereja ya, maaf. Yang minta maaf nih gereja nih. Sorry, kalau mereka sudah minta maaf, artinya mereka mengakui kesalahan mereka. Nih, gereja Spanyol meminta maaf kepada korban pelocohan. Ini gereja loh yang minta maaf. Artinya memang kejahatan gereja dan diakui oleh mereka. Dan setelah banyak korbannya, mereka bilang, minta maaf ya, minta maaf dong ya. Kenapa saya katakan bahwa jangankan cuma 1, 2, 3 di antara mereka. Ya, nih, saya tunjukkan kepada kalian. Mereka melakukan asimilasi paksa. Ya, nih. Asimilasi paksa, pemaksaan kehendak terhadap agamanya, menghinakan perempuan selama kurang lebih 400 tahun, melecehkan anak-anak kecil di gereja-gereja mereka. Dan mereka minta maaf kemudian. Mantap sekali agama ini kan. Lalu mereka menuduh agama mana? Yang agama yang mengganggu peradaban. Siapa yang mereka tuduh? Yes, Islam. Di mana Islam sendiri adalah agama yang mengeluarkan mereka dari zaman kegelapan. Di mana Islam selama 372 tahun membuat aman Yerusalem. Masya Allah. Tapi kita yang dituduh sebagai penjahatnya. Inilah kelakuan orang-orang NPD. Ngakunya mereka anak Tuhan, tapi akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan setan. Lalu menuduh orang-orang yang menyelamatkan mereka, yang membantu mereka sebagai orang yang salah. Ini kelakuan mereka. Dan yang menjajah negara kita ya, kita lihat nih. Dimohon maaf. Aku adalah orang yang tidak suka mengambil kejahatan personal. Ya, kenapa? Karena buat aku
kesalahan personal itu kita tidak bisa bahas, karena di agama kita pun ada orang-orang secara personal jahat. Martin Lolo, oh iya, menyelamatkan ya, saya tunjukkan. Sorry ya Martin Lolo, saya ini bukan kawan-kawan muka resteng, kalau bicara tuh nggak pakai data. Saya tunjukkan kamu diselamatkan ya. Nenek moyang kau kalau seandainya tanpa orang Islam, kalau tidak ada umat Islam dulu, kau tidak mengenal agamamu Kristen loh. Kenapa? Karena dulu orang yang menyebarkan agamamu Kristen itu dalam masa kegelapan. Lalu bagaimana peradaban Islam mengeluarkan orang Eropa yang mana agamanya dari mereka? Kau dapat agama Kristen dari mereka loh. Kalau kau misalkannya adalah orang Protestan, kau dapat agama Kristen dari Jerman loh bro. Nah, Jerman itu pernah masuk dalam negara yang kolab. Maka yang mengeluarkan dia dari peradaban busuk itu siapa? Nih, peradaban mana? Nih, bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Ya, nah kau dapat Kristen dari mana? Dari Jerman. Dengan cara apa? Dengan cara menjajah. Dan kau tahu tidak? Menurut buku, aduh, aku bukan cuman baca situs ya, aku juga baca buku nih. Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok, ini ada ISBN-nya ya, nih ISBN-nya nih 978979. Kau tahu tidak bro? Kau dapat agama Kristen itu kan dari orang Jerman. Ternyata mereka itu adalah orang yang ikut menjajah negara kita dan ikut berperang dalam penjajahan. Nih, kau baca. Peran misi Protestan Jerman dalam sejarah Tanah Batak dalam perkembangan masyarakatnya tidak dapat disangka lagi. Namun yang masih diperdebatkan ialah sikap para misionaris dalam proses penjajahan Tanah Batak. Berdasarkan dokumen-dokumen otentik, surat dan artikel para misionaris, Uli Kosok membuktikan bahwa para misionaris meminta pemerintah Belanda agar menganeksasi daerah Selindung dan Toba. Bahkan ikut serta secara fisik dalam Perang Batak tahun 1878. Koalisi Injil dan Pedang, yaitu koalisi Zending Batak dan pemerintah kolonial ini bukan saja bermakna untuk daerah Batak saja. Nah ini artinya kau dapat agamamu Kristen Protestan itu dari orang-orang yang menginjili Tanah Batak yang malah bersekutu dengan penjajah. Begitu bro. Jadi kami umat Islam itu, nenek moyang kami atau ulama-ulama kami terdahulu itu yang membuat kalian masih hidup tenang sampai sekarang ini. Minum teh dulu dong untuk fakta-fakta ini. Tepuk tangan buat fakta-fakta kita. Fakta sejarah yang takkan bisa dibantah. Jadi kita membuka tabir fakta teman-teman ya. Dan kejahatan gereja ini bukan hanya itu. Dan kalian tahu, nih kita tunjukkan. Ngeri lah sayangnya. Untung kalian umat Islam tidak hidup bersama mereka. Ya. Jadi kita kalau umat Islam itu bicara tuh pakai data. Nah, kalian tahu ternyata bahkan Raja Belanda meminta maaf. Ini mereka membuktikan ya. Raja Belanda Willem Alexander minta maaf atas perbudakan di era kolonial. Dan kalian tahu siapa yang mengizinkan perbudakan ini? Yes, lagi-lagi gereja. Pasti kalian kaget. Oh, yang Kristen kaget karena nggak tahu fakta ini, karena nggak pernah dibahas di gereja. Ya iyalah, malu nanti. Malu nanti kalau dibahas itu. Ya. Saya tuh nggak level kalau kejahatan-kejahatan. Satu ustadz, satu pastor nggak pernah saya angkat, nggak mau. Saya tuh sukanya mengangkat kejahatan koloni, kejahatan gerejanya, ya. Mari kita lihat nih. Kita pakai data saja dulu ya. Sorry ya, datanya baru saya buka jadi agak mengambil lama karena tadi kan saya baru masuk ya. Kita akan random ininya. Kita lihat bagaimana kemudian mereka memberikan doktrin untuk menjajah. Dan itu dikeluarkan dari Bulla Kepausan loh. Lagi-lagi gereja sangat jahat sekali. Ini dari The Gilder Lehrman Institute of America History ya. Kalian bisa kok screenshot situsnya dan kalian bisa buka sendiri dan baca sendiri. Oke, di Bulla Kepausan Katolik lagi Katolik ya. Sedangkan agama pertamanya aja begini kejahatannya, apalagi yang di abad ke-16 ya.
Bulan kepausan Intercaetera yang dikeluarkan oleh Paus Alexander pada 4 Mei 1493 memainkan peran sentral dalam penaklukan Spanyol atas dunia baru. Dokumen tersebut mendukung strategi Spanyol untuk memastikan hak eksklusifnya atas tanah yang ditemukan oleh Columbus tahun sebelumnya. Bulan tersebut menetapkan garis demarkasi 100 liga sebelah barat Kepulauan Azores dan Tanjung Verde dan memberikan Spanyol hak eksklusif untuk memperoleh wilayah teritorial dan berdagang di semua tanah di sebelah barat garis tersebut. Ini yang kejinya teman-teman. Bula tersebut menyatakan bahwa tanah apapun yang tidak dihuni oleh umat Oteng dapat ditemukan dan diklaim dan dieksploitasi. Makanya mereka menjajah bertahun-tahun. Ini karena mereka adalah orang yang mengizinkan Karesteng itu untuk diajarkan dengan cara yang tidak baik. Tuh. Kenapa? Ya karena memang begitu ajarannya. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Inilah kekurangan ajaran mereka. Ketika mereka bahagia di tengah-tengah kita, mereka mengatakan kami tertindas, gereja kami dipersekusi, diangkat terus sama mereka. Mereka kompak untuk memframing agama Islam, tapi mereka kompak menutup-nutupi kejahatan agama mereka. Gitu. Itulah kelakuan dari orang-orang Oteng ya. Oten-oten ini memang terbiasa memfitnah. Kenapa begitu? 400 tahun perburuan penyihir itu kalian tahu tidak? Hampir semua korbannya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Salah satunya Rebecca Nurse, di mana nenek 71 tahun itu dihukum gantung karena dituduh penyihir. Jadi mereka tuh suka menuduh tanpa bukti. Karena mereka tuh tidak butuh bukti. Mereka tuh butuh satu saja hoax yang sampai ke telinga mereka. Woi, si Rifa itu PCS. Padahal mereka nggak bisa membuktikan itu aku atau tidak. Lalu mereka bilang Rifa PCS, Rifa PCS. Si Nandar itu kerja di SPBU loh. Padahal tidak pernah Nandar kerja di SPBU. Dasar SPBU, SPBU. Ini kelakuan mereka. Sama persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang di abad ke-14 sampai 16. Dan anehnya di zaman kegelapan itu agama mereka muncul di abad ke-16. Itu Protestan. Di mana muncul dari tangan-tangan orang yang kemudian pada hari tuanya itu sangat membenci orang-orang secara etnis. Salah satunya adalah si Martin Luther. Kalian tahu Martin Luther itu sangat membenci orang Yahudi sampai mengajarkan kebencian itu di sekolah-sekolah dan di gereja. Yes, itu setidaknya yang dikutipkan oleh Berita Wahyu dalam situs Martin Luther, Hitler dan juga Yahudi. Ini gimana mau membantah data ini? Data ini datang dari mereka sendiri kok. Nah, na'udzubillah min zalik ya. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi mereka ini? Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-200. Saudaraku, baca Quran kita agar kita tidak melampaui batas. Ya. Surah Ali Imran ayat ke-200. Ya, kalau nggak salah ya, Ali Imran ya. Saya baca kemarin. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin teguh hati kita, semakin sadar kita. Nih, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini kata-kata indah dari Allah dari langit teman-teman, menyapa kita yang sangat marah melihat penistaan dan kejahatan mereka. Apa kata Tuhan kita, pemilik alam semesta? Ya ayyuhallazina amanu, wahai Greg, Unirifa dan netizen di bawah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bersabarlah menghadapi kesukaran dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Ini medan perjuangan kita. Dan bersedialah kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan serta bertakwalah kamu. Kita harus bersiap diri waspada kepada mereka. Tidak boleh menjadikan mereka aulia. Jangan jadikan mereka aulia. Maksudnya apa? Kalau mereka masuk di komal-komal Islam, tidak ada hak mereka mengatur kita. Kalau mereka masuk di wilayah kita, tidak ada hak mereka untuk mengatur kita. Karena aturan yang mereka bawa bukan aturan dari Tuhan, tapi aturan dari mereka sendiri yang mana mengurugikan kita dan menguntungkan diri mereka. Karena walan taradu ankal yahudu walan nasara
Mereka tidak akan redo kepada kita dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Maka bagaimana mungkin kita jadikan mereka tempat bersandar kita? Itulah tugas kita. Dan kita melihat sendiri saudara kita di Palestina. Ketika mereka diizinkan masuk ke wilayah Palestina, apa yang mereka lakukan? Mereka usir orang Palestina, mereka lakukan genosida. Kita melihat secara langsung bagaimana saudara kita yang berbaik hati kepada mereka menerima ketika mereka dijajah. Ingat, jadi ketika orang-orang Jews itu masuk ke Palestina, mereka dijajah oleh orang Kristen. Mereka dikejar sama orang Kristen. Kalau kalian lihat bagaimana Perang Dunia Kedua terjadi. Perang Dunia Kedua terjadi itu gara-gara negara kantong Kristen Protestan itu Jerman. Itu memulai peperangan dengan kehadiran Hitler itu. Mereka adalah umat yang mengaku anak-anak Tuhan dari kelas Aryan. Itu fakta. Oke, mari kita lihat ya. Orang-orang Yahudi yang datang itu dari dikejar-kejar Kristen ya. Ini fakta. Sorry ya, kalau yang mau bantah nangis aja di bawah karena nggak bisa bantah. Mereka kabur pakai kapal karena mereka hendak dihabisi nyawanya oleh Hitler dan Nazi. Ya, ini kita lihat teman-teman ya. Pertama kita lihat dulu kenyataan bahwa Adolf Hitler menghabisi nyawa mereka Yahudi itu yang berlindung di bawah ketiaknya orang Islam lalu kemudian menjajah. Itulah kelakuan mereka. Itu kenapa terjadi perintah Allah dalam Quran surah Al-Maidah tentang perjanjian Hudaybiyah yang mereka ingkari. Makanya Rasulullah suruh perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah, pukul tengkuk mereka, pukul jari-jari mereka. Bayangkan betapa kerasnya kita memperlakukan mereka karena mereka berkhianat. Itu yang mereka lakukan di Palestina. Mereka datang meminta pertolongan satu kapal di mana mereka kelaparan. Sama seperti ketika mereka datang, orang-orang Eropa datang kepada suku Indian, lapar, punya penyakit menular, dilindungi oleh orang-orang Indian, diberi makan. Makanya ada acara Thanksgiving. Acara Thanksgiving itu kalau orang Indian yang berbicara tentang Thanksgiving, mereka menangis. Kenapa? Pada saat mereka memberi makan orang-orang tak tahu diri ini, mereka dihabisi satu-satu nyawanya. Kelakuan anak-anak Tuhan, teman-teman. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Datang ke Palestina satu kapal, miskin, lapar, diberikan tempat. Lalu apa yang terjadi? Mereka diberi suaka, diberikan tempat sama si anak-anak Tuhan dari Inggris. Lalu apa yang mereka lakukan sekarang? Menyingkirkan orang-orang yang beragama lain dan tidak seetnis dengan mereka. Ini kelakuan mereka saling membantu, saling bahu-membahu untuk berlaku zalim di dunia seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ya, mereka saling bahu-membahu melakukan kezoliman. Mereka tidak peduli dengan nyawa anak manusia. Karena baik Yahudi dan Kristen punya kitab suci yang dimana kitabnya memerintahkan Tuhannya bunuh anak kecil. Yesaya pasal 14:21. Anak-anak kecil itu juga dihabisi nyawanya. Suku Amalek, anak kecil yang masih menyusui. Loh, memang ada di kitab mereka berdua. Makanya mereka itu tidak punya perasaan kepada orang yang tidak sekeyakinan dengan mereka. Mereka habisi satu-satu. Itu fakta. Fakta sejarah dan fakta Bible. Ya. Mari kita lihat. Nih ya. Pertama, kenapa Adolf Hitler ini menghabisi nyawa orang Yahudi? Karena si Adolf ini adalah orang yang membenci Yahudi. Ya. Dan kalian tahu tidak? Nih ya. Jadi karena si Hitler ini, dia kenapa membenci Yahudi? Karena orang Jerman atas ide dan gagasan dari Martin Luther nih. Aku kasih data lagi ya. Sorry ya kalau aku tunjuk data itu agak lama karena data aku terlalu banyak teman-teman ya. Terlalu banyak data yang aku ingin ajukan sampai aku bingung memilih mana yang paling mau ku kasih ke atas gitu loh. Mari kita lihat bagaimana mereka ini adalah orang yang saling mempengaruhi satu sama lain nih. Bukan saya yang bilang bahwa Hitler itu terpengaruh oleh Martin Luther nih. Ini lihat ya situs dari mereka sendiri, One for Israel. Mari kita baca. Jadi kalau Uni Divani nggak suka memfitnah. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan dan juga yang kurang termasyhur karena dia menulis tulisan antisemit yang begitu tajam hingga menginspirasi siapa ini? Siapa yang terinspirasi oleh tulisan Martin Luther? Yes, Hitler. Jadi tulisan Martin Luther itu menginspirasi Hitler. Ya, menginspirasi Hitler. Tuh. Ya jadi apa?
Martin Luther adalah bapak reformasi gereja Protestan. Dek, besarkan Uni dulu, Dek. Besarkan Uni dulu. Nah, dan mereka bilang ini karangan Islam, ya. Lihat ya. Mereka bilang ini karangan Islam. Kenapa mereka bilang ini karangan Islam? Mereka tuh nggak butuh loh informasi ini loh. Bagaimana mungkin orang Islam mendukung Israel nih, One for Israel? Dan mari kita lihat di bawah situsnya. Mereka nggak peduli informasi ini karena mereka takut dengan kenyataan dan fakta. Memberkati seluruh Israel bersama Yesus. Situs ini mereka bilang karangan Islam. Apa iya Islam bikin memberkati Israel bersama Yesus? Mereka nggak peduli dengan fakta ini, saudaraku. Mereka mengatakan bahwa ini karangannya orang Islam. Kenapa? Karena informasinya tidak berpihak ke agama mereka. Coba saja ada situs abal-abal yang tidak jelas nanti mengatakan bahwa orang Kristen itu baik-baik sepanjang sejarah. Pasti mereka bilang, inilah yang benar nih, ini datanya benar nih. Itulah mereka. Memang lucu saudara kita Kristen itu ya. Saya sudah akui dan saya kenapa sangat keras kepada mereka? Karena saya menyaksikan sendiri kekejian mulut mereka. Edis, Sofi Kutul, seluruh apologet yang diminati banyak orang Kristen rata-rata adalah penghujat. Coba, Kristen-Kristen yang apologetnya yang baik seperti Kahana, Tante Mary, itu mereka terasing, nggak disukai, karena mereka baik. Mikana contohnya agak sedikit baik, diserang sama Tritung. Pokoknya kalau ada orang Kristen yang agak sedikit baik, Tom, diserang, disupport yang jahat-jahatnya, penghujatnya disupport sama mayoritas, dikasih uang lagi mereka. Dan itu fakta, kita bisa buktikan itu. Gitu. Ya, jadi bagaimana mungkin orang yang mengakui bahwa Tuhan membuat sebuah rancangan kematian untuk anaknya yang dikasihi, lalu berharap bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang mengasihi kita yang bukan anak kandungnya gitu loh. Paham nggak? Kalian tahu nggak? Mereka adalah orang yang mengatakan, Rifa, Tuhan kami Tuhan Maha Pengasih loh. Dan Tuhan yang Maha Pengasih itu dulu pernah membunuh anak kecil untuk membela Israel. Dan mereka berharap kita percaya itu. Mereka adalah orang yang percaya Tuhan kami Tuhan pengasih. Tapi Tuhan yang pengasih itu pernah membantai anak kecil demi menyelamatkan orang Israel. Itu yang mereka katakan ke kita. Nauzubillah min zalik. Bagaimana mungkin kita umat Islam bisa terperdaya dengan tipu muslihat mereka yang lisannya berkata manis tapi perbuatannya faktanya keji. Bahkan sama kayak gini. Hei Kristen, apa kehebatan Tuhanmu? Tuhan kami bisa mati dan bangkit. Ini sama saja seperti ini. Hei, kamu cantik. Iya, saking cantiknya aku separuh wajahku berbulu gitu. Jadi mereka mengatakan wajah mereka yang hancur berantakan itu cantik dengan membanggakan kejelekan mereka. Contohnya gini, apa kehebatan, ini enak nggak? Oh ini enak makanannya, enak. Tapi yang mereka perlihatkan kepada kita adalah makanan bercampur tai. Hebat lo makananku lo, aku hebat lo bisa makan tai. Gitulah kira-kira cara mereka mempromosikan agama mereka. Itu cara mereka. Silakan Greg ambil alih dulu, naikkan yang mau bertanya. Uni belum jadi moderator di antara keduanya. Oke, siap nih. Tambah moderator. Udah penuh moderator sebentar. Hapusin dulu. Silahkan ya para penyembah manusia, anak-anak Theos. Kami persilahkan kalian untuk naik ke atas. Jika Anda seorang pendeta atau anak sekolah tipu-tipu atau pastor atau kardinal, silakan naik ke atas. Kalau Anda yang punya kredibilitas, silakan berdiskusi dengan Uni Gembala. Tapi kalau jemaat awam yang modal imani saja, dibel simpan di ketek dan modal bayar perpuluhan, ya. Maka cukup bertanya saja. Uni ambil alih Greg, nggak apa-apa. Coba Uni aja ambil alih, Greg urus dulu anaknya, ya kasihan ya. Baik, saya akan menjawab komentar di YouTube teman-teman ya. Saya bacakan komentarnya. Dari Smartman, ngakunya Smartman ya, ngakunya orang pinter ya. Inilah mereka NPD teman-teman, melabelkan sendiri gelar bagi mereka. Tadi yang penghujat di awal tadi melabeli dirinya ustaz.
Label itu label sendiri ya, labelisasi sendiri cabang mandiri. Sama seperti ini. Nama akunnya Smart Man, laki-laki pintar. Tahu apa komentar laki-laki pintar ini? Saya bacakan ya. Komentar laki-laki pintar ini, teman-teman, sebentar. Kita lihat. Teman-teman, sebelum saya bacakan, saya mau sambil buka data dulu ya. Jadi kalau saya itu langsung komparasi pakai data. Saya tidak suka seperti saudara-saudara kita Kristen yang menghujat tanpa ada data tapi berdasarkan kebencian. Kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Smartman. Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad bagi rampasan perang. Memang harta rampasan perang itu milik Allah dan milik Rasulnya. Apa masalahnya, bro? Nah, sementara bro, saudaraku ya, yang ngakunya Smartman, Tuhanmu itu bukan cuma bagi harta rampasan perang, bahkan minta upeti perawan. Ya Smartman, kamu lihat ini ya, bilangan pasal 31 terkait harta rampasan ya. Bahkan bukan dikatakan rampasan, jarahan lagi. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, ini bagi-bagi harta rampasan Tuhannya lo ya, sama nabinya Musa lo ya. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia, bahkan hartanya termasuk manusia. Sayangku, saudaraku, ganteng, cantik. Jadi Tuhan ini, katanya orang Kristen itu Tuhannya nggak merampas. Ini gimana coba? Ternyata Tuhan ini yang menyuruh menghitung harta rampasan supaya apa? Supaya dapat upeti dia. Nih. Dan engkau harus mengkhususkan upeti ini. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur ini, yakni 1 dari setiap 500 baik dari manusia. Dan ciri-ciri manusia yang dijadikan upeti apa? Perawan ya, perawan nih ya. Jadi Tuhan yang minta upeti ini ciri-ciri upetinya dari kalangan wanita apa, bagaimana? Perawan. Selanjutnya orang-orang yang itu, perempuan-perempuan yang belum pernah bertesubuh, belum pernah bertesubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan ya. Jadi Tuhannya bukan cuma harta duniawi yang diminta ya, tapi juga yang perawan. Pertanyaannya, ini Tuhan minta perawan buat apa yuk? Untuk siapa perawan ini? Saudaraku Smartman, katanya Smartman. Saudaraku Smartman, saya tanya, apa gunanya perawan-perawan ini sama Tuhanmu? Waktu itu kan dia belum jadi manusia, alias belum punya alat vital. Hah? Begitu ya Smartman, ditunggu komentarnya kembali Smartman ya. Surat Al-Quran surat kedua 230, bukan ajaran YHWH. Mari kita buka ya. Saya kalau tidak ada orang Kristen di atas, saya menjawab yang di YouTube ya Greg, supaya teman-teman teredukasi. Al-Quran surah Al-Baqarah 230. Oke. Quran surah Al-Baqarah ayat 230, bukan ajaran YHWH. Oke, nggak apa-apa. Kami nggak kenal YHBH ya. Kami tidak kenal YHBH. Nama Tuhan kami bukan YHBH. Apa itu YHBH ya? Maaf ya saudaraku yang di YouTube ya. Dari Kailin berkata ya. Itu ya, di sini kita lihat ya bagaimana kemudian disampaikan di dalam Al-Qur'an ya, ayat ini ya. Sesudah diceraikan, itu jika diceraikan pula, bagi perempuan itu tidak halal lagi baginya. Nah, ini ajaran berapa kali boleh seseorang itu mentalak istrinya, sehingga ia berkawin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau yang ia ceraikan, itu maka mereka berdua tidaklah berdosa untuk kembali. Jadi di Kristen itu ya, yang boleh itu adalah perempuan tidak boleh minta cerai walaupun sudah ditusuk berkali-kali, walaupun sudah ditampar berkali-kali, walaupun sudah dianiaya berkali-kali. Beda sama kita. Perempuan yang terzolimi boleh minta cerai. Nanti kalau mereka sudah 3 kali talaknya, mereka tidak boleh lagi kembali, kecuali mereka menikah dengan orang lain dulu. Kenapa seperti itu? Karena
ketika seseorang minta cerai dengan suaminya, maka dia tidak boleh mempermainkan kembali cerai, nanti akan begitu terus, cerai kembali, akhirnya mereka mempermainkan perceraiannya. Maka Allah menyuruh mereka untuk menikah lagi dengan orang lain untuk membuktikan kalau dia bercerai lagi dengan laki-laki dan perempuan yang dinikahinya baru, berarti masalah ada pada dirinya. Ya, kalau dia bertahan dengan suaminya itu, maka ternyata suaminya itu yang bermasalah karena dia bisa jalan dengan suami barunya. Ini bagaimana Islam itu punya solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Apakah di Kristen YHBH ini mengajarkan bercerai? Menurut mereka tidak, tapi pada faktanya Musa mengajarkan boleh bercerai asal dengan memberikan surat talak. Nah, ternyata direvisi sama Tuhannya orang Kristen, katanya tidak boleh bercerai walaupun istrinya orang Kristen itu dikuliti pelan-pelan, dipotong cincang sedikit-sedikit demi sedikit, nggak boleh minta cerai sama suaminya. Jangan kau bernarasi, nggak ada seperti itu. Tahu? Oh yaudah kalau gitu boleh bercerai di Kristen. Bukan begitu, nggak. Siapa yang menguliti istrinya? Siapa? Ya saya tanya, boleh tidak Islam yang bercerai di seperti Kristen itu. kalau Kau pun saya tanya bernarasi boleh nggak kau. bercerai? Kenapa Kak? Ya kalau kamu bantah dulu, baru kamu bernarasi lagi. Saya bilang di Kristen itu tidak boleh bercerai walaupun suami menguliti istri, menusuk depan belakang, nggak dinafkahi, tidak boleh minta cerai. Apakah yang saya katakan ini benar atau salah? Silakan dijawab. Nggak usah tegang lah, nggak usah kesurupan Tuhan di komal aku. Nggak mempan sama kami nih. Kami nggak takut sama Tuhanmu. Orang Ayo. Kristen Saya nggak ada- tidak tanya orang Kristen, saya tanya kitabmu. Orang Kristen itu cuma ngaku-ngaku aja kasih, tapi selama peradaban ini hadir, mereka yang merusak peradaban, yang mempersekusi perempuan 400 tahun Kristen. Ngomong kau Saya sama tanya ember, agamamu. Dipa. Saya bukan tanya orang Kristen, apa peduli saya dengan orang Kristen? Kejahatan kalian sudah kelihatan merusak kok secara peradaban sejarah. sampai sekarang ini. Saya tanya agama Kristen, bukan orang Kristen. Coba bisa ngerti nggak? Iya. Ngerti Tapi pertanyaannya? kau menyinggung. Yang saya bukan menyinggung, membuka fakta. Saya berkata begini nih, coba kamu bisa bantah nggak? Di Kristen itu tidak boleh bercerai walaupun si istri sudah ditunjuk, ditampar, ditelanjangi, dikuliti, itu nggak boleh minta cerai. Itu benar atau salah? Yang pasti nggak ada seperti yang kau Saya bilang. tanya, apakah di agama Kristen boleh perempuan yang sudah ditampar bolak-balik, punya laki psikopat, minta cerai sama suaminya, boleh nggak? Tidak. Tidak boleh minta cerai. Nah inilah Tidak. agama kau, agama Ya. kasih. Di mana yang dulu tidak kata dia. Berarti aku benar tadi. Berarti aku tidak ngarang karena kau sendiri mengakui bahwa tidak boleh perempuan Kristen minta cerai walaupun sudah ditabok 100 kali sama lakinya, tidak dinafkahi bertahun-tahun, ditusuk lubang pantatnya, tidak boleh Jadi minta nafkahi cerai. Itu sudah salah kau itu. Saya tanya tadi kamu bilang tidak boleh bercerai, ya sudah berarti apa yang aku Betul. bilang benar, apalagi keberatanmu. Betul. Itu udah Ya sudah. fakta. Nah. Udah diam dulu. Oke. Udah, kalau udah fakta ya sudah diakui ya teman-teman bahwa di Kristen itu perempuan tidak ada harganya. Walaupun mereka tidak dinafkahi, ditusuk Jangan lubang begitu. pantat. Aduh, Orang ini kan Islam saya cuma jaga- kan Kak, saya tidak bicara orang Kristen, saya bicara ajarannya. Perempuan harganya. Diam dulu lah. Nanti kamu saya izinkan. Kami berapa kali ada harga. Bro, kamu bisa nggak membedakan hargamu. orang beragama dengan agama? Kamu bisa bedakan nggak? Boleh Saya akan boleh. buktikan ada orang Kristen yang melakukan hal sedemikian masih mengganggu. Saya turunkan kamu ya. Dengar, kamu kan ngakunya kan singa jantan. Tadi di YouTube saya ngakunya smart man tapi botol. Kamu ngakunya kan singa jantan. Masa kamu jadi kucing di hadapan Tapi saya? kau nggak berani, kau pasti turunkan karena kau nggak berani gitu Ya, aja. bukan. Saya turunkan kamu karena mengganggu Karena jalan nggak ada diskusi. kamusmu. Ya kalau kau ngaku-ngaku aku takut sama kau, Tuhan kau kesini aja aku nggak takut, apalagi kau. Karena kau memang Tuhanmu batu. Saya kan Mana dalilnya? Batu Mana Tuhan, dalilnya bukan? mana dalilnya kalau orang Allah Islam itu penyembah batu? batu atau tidak? Kutanya Iya kau. kan menurut kau? Enggak. Ya. Boleh kukirimkan gambarnya sama kau? Ya silakan kau kirimkan gambar. Aku minta dalil bukan gambar. Iya, pencium batu penghapus dosa kan Ya gila. udah, itu. kalau mencium berarti menyembah. Iya loh, ya udah pasti dong. Berarti ketika kau mencium bini kau nyembah binimu. Itu bukan arti menyembah karena Nah, jelas teman-teman perhatikan di ya. dalam kitabmu Ketika berkata, dia bilang kalau mencium itu menyembah. Lalu ketika dia Dalam- saya tanya, "Apakah kau mencium istrimu?" Iya. Menyembah enggak? Enggak. Nah, inilah namanya standar ganda.
Mereka itu tidak mau jujur. Mereka bawa parameter sendiri, mereka tidak mau mengakui parameter itu gitu loh. Duh, sorry. Duh, kenapa ini? Greg, apakah ini nge-lag ya? Aman. Aduh, nge-lag nih, bentar. Di mana, di YouTube? Di YouTube. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.